Demi Allah saya katakan penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Ya, ada seorang muslim, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, dia mengatakan saya muslim, saya pun sholat, walaupun kita nggak tahu kualitas sholatnya seperti apa, Allahu a'lam bishawab. Tapi persoalannya, dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan hukum Al-Quran. Dia mengatakan, ya misalnya mohon maaf ya, homoseksual itu adalah fitrah, lesbian itu adalah anugerah yang menjadikan ciri khas seseorang. Dari mana ketentuan semua itu? Yang paling berbahaya adalah teman-teman sekalian, ketika misalnya pelaku homoseksual mau tobat, lesbian mau tobat, transgender mau tobat, dia katakan, nggak apa-apa, ini kan fitrah yang melekat pada dirimu. Ini yang paling bahaya. Ya, sehingga menghambat seseorang untuk bertobat, ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keras mendoakan mereka semua, mengarahkan dengan kebaikan, tiba-tiba datang orang ini mengatakan dengan lisannya dan mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang tadinya kufur, dia belum beriman, dia mau beriman, tiba-tiba datang, semua agama sama. Akhirnya dia bertahan dengan kepercayaan dia sampai dengan wafat. Ini yang bahaya. Ya, jadi saya sering katakan, virus-virus semacam ini jika keluar dari lisan seseorang, ini lebih berbahaya daripada kemunafikan, lebih baik daripada kesyirikan. Syirik jelas, tingkat paling bahaya, nomor 1. Yang disebutkan dalam agama, bahwa tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah kalau dia wafat dalam keadaan syirik. Rahmat yang dimasukkan adalah surga, mustahil orang yang wafat dalam keadaan syirik mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian ada kesempatan bertobat dan dia tobat, dia bisa berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik masih punya peluang sepanjang hidup ya untuk berusaha meninggalkannya dan kembali kepada Allah, tobat. Ya, seperti orang jahiliyah dulu menduakan Allah, bahkan membanyakkan Tuhan, mereka syirik. Kemudian mereka beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan itu, hasuna islamuhum, baik keislaman mereka, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi orang-orang ini dengan tipikal-tipikal ajaran mereka, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, itu bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Ya, orang syirik, orang paranormal, orang dukun dan sebagainya misalnya kan, seorang yang dengan profesi yang salah, kita ajak untuk baik, kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat-kalimat mereka dan menghambat mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidayah dan melanggengkan mereka dalam kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati ya.